wa tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan di musannifi hadzal kitab Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangga wong tua disebutaken ila ruh abi wa man ijtama'a fi hadzal majlis Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Babud doai utawi iki iku ana bab doa. Berdoa ba'dal azani ing dalam sewise azan. Bab ini menerangkan doa yang dibaca setelah azan. Rawaina ngriwayataken sapa kita ing hadis an Anasin radhiyallahu anhu saking sahabat Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah. La yuraddu, ora bakal ditolak, berarti diterima. Opo ad-du'a'u, opo doa, permintaan, bainal adhani, ing dalem antarane azan, wal iqamati lan qomat. Rawang riwayataken hu ing hadis sopo Abu Dawud, sopo Imam Abu Dawud, wa Turmudi, lan Imam Turmudi, wa Nasa'i, lan Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Sunni, lan Imam Ibnu Sunni, wa ghairuhum, lan selainnya mau Abu Dawud, Turmudi, An-Nasa'i, Ibnu Sunni. Jadi kata Kanjeng Nabi, la yuraddud du'a'u bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak doa-doa yang dipanjatkan di antaranya azan dan qomat. Berarti termasuk salah satu waktu yang diijabahnya doa itu adalah ketika antara azan dan qomat. Ya. Jadi dalam agama kita atau tuntunan agama kita, ini kita mengenal bahwasannya tempat, waktu itu bisa mempengaruhi nilai kualitas ibadah atau nilai kualitas doa. Contoh misalkan dari segi tempat, ini ketika kita ini melakukan ibadah di masjid, itu berbeda ketika ibadah di luar masjid. Nah, berarti ibadah atau doa-doa itu juga bisa dipengaruhi oleh tempat. Atau lagi misalkan ada 3 masjid yang di situ nilainya itu berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, kemudian ada Masjidil Aqsa. Artinya ketika kita beribadah di tempat-tempat semacam itu, tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah
maka nilai ibadah kita itu akan berbeda. Dari segi masa atau dari segi waktu, tentunya kita tahu bahwasannya ketika beribadah di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat, ya. Artinya dibandingkan dengan ibadah di luar bulan Ramadan. Dalam urusan waktu itu pun juga berbeda-beda. Ana waktu malam, ya, ana waktu sulusul lail, kemudian ada waktu bainal azan wal iqomah. Nah, itu juga menentukan tentang nilai doa atau nilai ibadah yang kita lakukan pada waktu-waktu semacam itu. Ada lagi, nah yang ini yang paling penting, ya, bahwasannya ketika dalam beribadah itu atau dalam berdoa itu dipengaruhi oleh kondisi diri kita sendiri, ya. Itu yang paling penting, ya. Artinya ketika kita beribadah, ketika kita berdoa dengan kondisi kita yang khusyuk, yang khudu, yang khudur, maka ya dimanapun tempat, kapanpun waktunya, ibadah kita itu tetap berkualitas. Kualitasnya lebih, ya. Apalagi ditempatkan di tempat-tempat atau waktu-waktu yang sudah diterangkan bahwasanya itu merupakan waktu-waktu ijabah, ya. Maka yang terpenting itu dalam berdoa itu adalah bagaimana kita mengkondisikan diri kita. Sebab meskipun Nabi mengatakan la yuraddud du'a bainal adzan wal iqomah, doa itu ditolak ning antarane adzan dan qomat, ya. Tapi dalam hadis lain Rasulullah juga menerangkan bahwasanya ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Nyaluka sira ning Gusti Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu harus meyakini bahwasanya doa-doa kamu itu disembadani ning Gusti Allah, kudu yakin pulane aja keduwuren jejaluke, ya. No, aja keduwuren kae beli yakin dewek sebab sampeyan ini dorong dadi wali. Jadi ketika doanya itu terlalu jauh, ya, terlalu berlebihan, nanti akibatnya kita sendiri itu jadi iyo to beli, ya. Dagange sempol aja nyaluk pati ya semiliar. Ya. Jadi lamun anane kok paling beli jejalukin ukang awat kang kira-kira wong tuku dedesekan padha sikut-sikutan. Sekonon bae. Aja nyaluk bati kang sipate kita dewek iku beli yakin lah kan konon, ya. Ari dedongae nyaluke wong tuku pating gruduk. Pating sikut-sikutan nyaluk dilayani dingin sih ya. Iku masih yakin kitanya, ya. Artinya menjangkau ke keyakinan semacam itu masih ada, ya. Makanya ada juga larangan ketika kita berdoa sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara hukum alam atau hukum kauniyahnya. Secara hukum kauniyahnya ini, secara hukum alamnya ini nggak mungkin. Walaupun ari Gusti Allah sih bisa-bisa baik. Tapi secara hukum alam, hukum yang berlaku, yang ditetapkan oleh Allah itu tidak mungkin. Ya maka kita nggak boleh. Ya, ono nu paman. Ya, paman jadi donga, aduh Gusti Allah, iki beledak temen jelang kaun tuwe. Ya, no, kang kira-kira cukul maning lah. No, bagian ulah narep kan cukule. No, yo kan wis beli mungkin secara hukum alam, ya. Jadi aja nyaluk untuwe cukul maning paman, ya. Atau nyaluk ganteng maning kayo umur 20 tahun. Ya. Jadi paling ya priben ya nyaluk kang kira-kira tetap diparingi waras sehat, no kan konon. Ari doa-doa kang beli mungkin
itu juga ada larangan kan konon. Artinya ada larangan ketika kita ini berdoa sesuatu yang tidak mungkin atau jauh sekali kemungkinannya. Walaupun Gusti Allah sih ya pasti kita kudu meyakini Allah itu mampu kan konon. Tapi tetap dalam urusan-urusan menjalankan syariat-syariat beragama iki ya kita kan kudu ana aturane ya gawe batek di geguyu ning wong kafir kono lho paman. Ya, wong kafir kan makonon. Jare pangeran sira aku bisa. Ya, no, nacak kang mekenen. Nah, kan begitu nantinya. Makanya ada larangan-larangan ketika meminta sesuatu yang tidak mungkin secara hukum kauniyah, secara hukum alam atau jauh dari kemungkinan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, kata Kanjeng Nabi, bahwasanya Allah itu tidak mengijabahi doa yang keluar dari hati yang lalai. Ya. Jadi dari rohani yang lupa. Oh, konon. Jadi nyaluke apa, atie apa isiye. No, jadi tidak connect. Padahal hubungan kita dengan Allah itu bukan hubungan dohir. Ya, kalau dohir itu kita hanya disuruh untuk menjalankan perintah-perintah, tapi untuk mengkonek dengan Allah itu adalah melalui rohani kita. Ya, makanya sing penting rohaninya itu harus nyambung. Jadi nanti ini ada hadis yang mengatakan begini, nggak berlawanan, ya. Jadi yang maksudnya berarti yang tidak ditolak itu, yaitu tadi, ya, dengan keyakinan dan juga dengan apa sih konek ya, konek karo Gusti Allah ya. Makanya salah satunya atau supaya kita iki nyambung karo Gusti Allah iku ning kono ana khusyuk, anu khudu, anu hudur ya kan konon. Khusyuk itu berarti kita tenang ya, berarti pikirannya tenang ya. Nah, sekian ketika pikiran kita iki tidak memikirkan sesuatu. Itu kan kaya-kaya sih belum mungkin ya. Pikiran kita iki pasti memikirkan sesuatu. Makanya pulane wong khusyuk iku dudu beli mikiraken ya. Karena pikiran kita ini pasti ada ya. Jadi kang diarani khusyuk itu adalah bahasa itu mengalihkan lah pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran yang negatif kepada pikiran-pikiran yang positif. Konon. Karena ketika misalkan ngilangaken pemikiran kita, yo nggak mungkin lah. Pasti pikiran kita ini terisi, ya. Pasti pikiran kita ini, akal kita ini pasti terisi. Makanya mengalihkan pikiran-pikiran kita. Ketika kita meminta rezeki kepada Allah, maka ya paling gampangannya ketika pengen mengkonsentrasikan, ya kang kira-kira mikirakene sesuatu kang bagus. Ketika mulut kita iki nyaluk rezeki, kita iki mikirakene apa paman? Magi-magi ning wong kempong paman, ya, magi-magi ning bojo yatim, ya. Jadi mengalihkan pikiran-pikiran yang negatif ya kepada pikiran-pikiran yang positif. Karena ruang akal kita pasti ana pikirannya. Nah, tinggal bagaimana kita ini mengalihkannya saja. Nah, terus akhirnya apa maning? Ya ketika misalkan pengen apa sih ngawini rangdo je paman misalkan ya nyaluk pengen kawin maning karo rangdo, ya ketika berdoa itu alihkan pikirannya pikiran yang positif ya, kang kira-kira mbayangaken niku kita iki bisa beramal baik ya, bisa nyantuni anak-anake konon lho. Aja kang beli dua anak ngai loro rangdo. Pengennya bati ujarane ya. Jadi jangan sampai hanya sekedar ketika kita iki meminta sesuatu isinya negatif. Ya,
Nyaluk kawin maning ning pikirane ya kopek bae karo selangkangan misalkan paman. Berarti nggak nyambung kan begitu ya. Atau maning misalkan kita kedereng-dereng nyaluk rejeki cuman ning otake ku pengen tuku kian ya. Ambiran wonge pado apa sih kesaing KB. Nah, itu kan berarti pikiran kita itu sudah nggak positif ya. Jadi khusyuk itu begitu. Nah, kalau khudu itu adalah kita merendahkan diri. Ya, khudu itu kita merendahkan diri. Ya, jadi ajang rasa mampu pada dasarnya. Khudu itu kita tidak merasa mampu. Jadi lepaskan diri kita, wis bener-bener kita iki wis bisa ngapa-ngapain. Gusti, bukan konon ya. Sampai nelak, sampai apa sih muluk lepon kan bisa kita ku. Lamunan beli di pemangan yang panjenengan kok. Ya. Sebab urusan mangan itu ya karena di pemangan. Duduk karena anai panganan. Panganan ana hari lagi sakit paman. Ya beli bisa muluk. Ya. Jadi khudu itu kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, bahwasanya kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Wes beli bisa apa-apa kono ya. Kang bisa apa baikku Gusti Allah. Nah, itu namanya khudu. Jadi khudu itu ya begitu ya. Nanti ada kaitannya bahwasanya ketika kita iki khudu, tawadhu, rendah hati, ya kalau orang rendah hati itu cara efektif untuk seseorang diangkat derajatnya itu ya rendah hati itu. Ya. Itu hadisnya masyhur ya. Bahwasanya yang waman tawadhu'a lillah rafa'ahullah kan begitu. Orang yang rendah hati tapi karena perintah Gusti Allah kan paman. Duduk karena minder, duduk karena kalau waktu tawadhu enu. Ya. Wah, kalau blenak ilamunan kok iku ndarane tawadhuan. Ya. Jadi betul-betul tawadhu'a lillah ya. Biasa gambarannya pokok tawadhu'a lillah iku ning sapa bae pada paman. Ya, no ana ya ning wong sugih ya mekonon. Ning wong beli duwe ya mekonon. Artinya enggak. Nah, biasa ciri-ciri ya. Jadi cara efektif kita pengen diangkat derajatnya itu ya begitu. Jadi berusaha memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati. Ya beli sombong lah. Ya. Lamunan istilahnya di alam kok ya aja tambu dadie suayu-ayu. Ya, ya ketika disanjung ya kita sudah bisa apa-apa kan ya. Kepukul ninggang baik. Kan itu kan begitu ya. Jadi melatih ketawaduan. Ya cara yang paling ampuh lah bahasanya untuk mengangkat derajat kita, derajat apa saja ya, adalah dengan kita berusaha merendahkan diri kita, rendah hati maksudnya. Bertawadhu ya. Nah, kalau khudur ini ya berarti hati kita iki menghadirkan Gusti Allah lah di dalam hati kita. Ya paling tidak gambarannya menghadirkan Gusti Allah itu ya ketika dijabarakan kesulitan ya pokoknya kenen belah. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan itu apa maning kita berdoa ya. Itu kita ingat ning Gusti Allah itu saja ya. Ingat ning Gusti Allah itu berarti kita ketika melakukan sesuatu itu ya kudu berangkat dari niat yang positif kan konon ya. Jadi ketika mangan bismillahirrahmanirrahim kelingan ning Gusti Allah niate samberan kita tetap urip tetap bisa ibadah. Nah itu kan berarti menghadirkan Gusti Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan ya. No, luru duit ya kang kira-kira samberan kita iki minimal bisa menghidupi diri sendiri, menghidupi keluarga, ya, no, syukur-syukur bisa berbagi. Nah, ini kan berarti sama kita juga menghadirkan Gusti Allah ketika niati bagus, niati positif, kelingan Gusti Allah. Karena itu adalah perintah-perintah Gusti Allah, ya, memberi nafkah itu perintah Gusti Allah. Tapi ketika misalkan kita itu tujuannya kanggo gelis-gelisan sugi, ya, atau persaingan, ya.
atau ya anu-anu. Nah, itu berarti kita nggak menghadirkan Gusti Allah dalam aktivitas itu, tapi menghadirkan nafsu kita. Ya, kang ditekakaken niku nafsu. Ya, dudu menghadirkan Gusti Allah, tapi nekakaken nafsu. Ya, gambarannya semacam itu. Ya, khudur itu menghadirkan Allah dalam hati kita itu adalah ketika kita ingat dalam setiap aktivitas yang kita lakukan itu kita niate positif. Kala ngendika sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun, utawi iki hadis iku hadisun iku hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Nah, sebelumnya ini kan diterangkan tentang cara-cara ya. Jadi setelah azan, paman ya, adzan pragat ya, ya syukur-syukur kita bisa nyawab ya, nyawab adzan ya. Nah, hari nyawab adzan misalkan ketinggalan kan oli ya, jawabannya priben yo kayak nyawab adzan biasa baik. Allahu Akbar ya Allahu Akbar maning. Syukur-syukur bisa marengi ya, Allahu Akbar kita nyawab ya. Nah, misalkan wis ketinggalan kita tembak teka ya, lagi pujian ngono ya, ning tajuge lagi pujian. Nah, kita kan berarti di antara adzan dan qomat kini posisi ya. Nah, ya wis kita nyawab adzan dikit. Ya, nyawab adzan Allahu Akbar. Nah, kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, terus diterusaken ya. Nah, terusan setelah itu kita bersolawat ning Kanjeng Nabi. Terus ana doae ya, doa kang wis ditentuaken, doa kang dihadiahaken kanggo Kanjeng Nabi. Allahumma rabb hadhihi da'awati tamah kan gitu. Nah, setelah itu kemudian kita meminta kepada Allah. Jangan lupa yang kita pinta itu akhirat ingin ya. Akhirat iki ya bukatan kedawan ya cukup satu saja. Misalkan kang mewakili nyaluk imane kang kokoh loh. Bukan konon ya. Nyaluk imane kang kokoh ya. Hari bukatan pengen komplit nyaluk imane kang kokoh, nyaluk istiqomah, nyaluk husnul khotimah bukat kedawan paman ya. Atau bukatan nyaluk ampura, pokoknya sih yang berkaitan dengan akhirat kita ya. Ya nyaluk iman, manis iman atau kokoh iman ya, atau maling nyaluk diampura dosa-dosa, nyaluk dikasih rahmat, nyaluk di apa sih ya, pokoknya sih urusan-urusan akhirat kita lah. Nah, bisa diwakili salah satu saja ya, maksudnya misalkan disebut tapi kan bukan kedawan paman ya. Jadi wis cukup nyaluk diparingi tetap iman kan konon, itu kan mewakili ya. Atau maning misalkan nyaluk dibimbing dari wong-wong kang bertakwa, nah itu cukup mewakili satu saja. Tapi kita aja pengen komplit ya, berapa apa terserah ya, hari pengen komplit terserah. Nah, setelah itu baru minta urusan-urusan dunia ya, keperluannya apa pamane ya, nyaluk kasih lancar ya, sempole laris. Nah itu. Tapi setelah kita iki meminta sesuatu yang Allah sukai, kita butuh. Nyaluk diapura, Gusti Allah seneng. Ya, nyaluk dipai rahmat, nyaluk dipai tetep iman, Gusti Allah seneng. Ya kita juga sangat membutuhkan itu. Wazada lan nambahi sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi Muhammad bin Isa ya, At-Tirmidzi. Tirmis nama daerah ya. Fi riwayatihi, ing dalem riwayati Imam Tirmidzi, fi kitabid da'awati, ing dalem kitab kang terangaken pira-pira doa. Min jami'ihi, saking kitab jami'e Imam At-Tirmidzi. Jadi memiliki karya namanya Jami'ihi, juga disebut dengan Sunanut Tirmidzi. Qalu lafad tambahane ya, qalu ing lafad qalu
pada dawuh sapa sahabat. Jadi kemudian setelah Nabi mengatakan la yuradud du'a sampai peragat mau, kemudian sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi. Ini dalam riwayat yang lain. Apa perkataan sahabat? Famadza taqulu? Mangka ing apa ya? Nakulu ya, ngucap sapa kita ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Apa kang kudu diucapaken ing ingsun? Kanjeng Nabi. Maksudnya doae kepriben. No, maksudnya takon mekoten para sahabate. Kala mangka nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya. Salu nyalu kasira, mintalah kamu semua Allah ing Gusti Allah al afiyata ing afiat. Afiat iki selamat, ya. Jadi meminta afiat ini keselamatan. Jadi sehat wal afiat. Sehat juga selamat, ya. Selamat afiat itu adalah terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu namanya afiat, ya. Jadi beli kenang belai lah. Terhindar dari ketipu, terhindar dari sakit kang sangat berbahaya, ya. Atau terhindar dari sesuatu-sesuatu yang tidak kita inginkan, kita tetap dikongkon nyaluk, ya. Artinya ada perintah kita ini meminta dijauhkan dari sesuatu mara bahaya, sesuatu yang tidak kita inginkan. Masalahnya kita durung tentu kuat, kan konon ya. Ketika misalkan ketekanan sesuatu kang tidak kita inginkan, tapi tetap kita meminta keselamatan fid dunya ning dunia wal akhirati, dan juga urusan akhirat, ya. Minta dijauhkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan, baik dalam urusan dunia atau terlebih dalam urusan akhirat. Nyaluk selamat. Nyaluk selamat itu bukan berarti kita korupsi terusan nyaluk selamat aja konangan. Ya korupsinya saja itu berarti kita belai, ya, belai dalam urusan akhirat kita, ya. Artinya meskipun di dunia itu beli ketangkep, ya tapi ning akhiratnya pasti ketangkep. Bisa saja korupsi itu akhirnya ning dunia yo belai, ning akhiratnya yo belai, ya. Jadi nyaluk selamat itu bukan berarti setelah kita melakukan kejahatan terus beli konangan, ya duduk mekonon. Maksudnya kita meminta terhindar, ya, aja sampai kita ini terjerumus ke dalam sesuatu yang bisa merugikan kita, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Itu kita meminta, maksudnya supaya kita tidak sombong, sebab kita dorong tentu kuat masalahnya, ya. Jadi dorong tentu kuat paman ketika diuji belenak, ya. Makanya aja sombong-sombong beli jejaluk, ya. Tapi ketika misalkan keblenakan itu tekaning kita, ya maka sikapnya kita ya kudu nerima. Konon ya. Sebab ini adalah aturan-aturan yang sudah ditetapkan di Gusti Allah. Bahwasanya siapapun, ya, sehebat apapun orang itu pasti mengalami ya kebahagiaan dan juga penderitaan, ya. Ajun deleng Namrud iku berkuasa bisa ngatur apapun baik, ya. Tapi delengan ketika kanjingan lamuk, ya. Sampai ndase gendusaken. Itu kan berarti kan kan bukan namanya enake blenake, ya, bagianan kang katonane sakti perkasa, ya, katonane enak apa, ya tetep
ya, wayahe kanjengan lamuk, kemudian apa sih sengsara, ngalami sakit. Nah, itu sama ya. Ya Fir'aun pun demikian ya. Aja ndeleng ketika ongkang-ongkange bae karo ngatur-ngatur wonge bae ya. Tapi delengan pada waktu kelelep. Nah, kan begitu. Begitu pula dengan Nabi Yusuf, aja ndeleng enak dadi raja ning Mesir bae. No, ya. Yarin dalam perjalanan dari raja ning Mesir ya puku. Tapi kan Blenaknya juga ngalami, ya dicemplungake ning sumur pernah, kan begitu. Delenge kumono, ya. Atau maning pernah didol, didadinong budak, pernah dipenjara, no, kan begitu. Jadi semua berlaku, ya. Jadi ketentuan itu berlaku, ya. Makanya Allah memberikan solusi, ya. Solusinya itu ya menjalaninya itu ya kalau tidak bersyukur ya bersabar. Nah, jadi bersyukur atau bersabar, ya. Itu tanda-tandanya iman itu kan ridho, bersyukur, dan bersabar, ya tanda-tandanya, ya. Ridho iki ya berarti nerima, ya. Jadi wong Indonesia ya nerima, aduh, mengapa ya beda di wong Eropa bae. Lamun di wong Eropa durung tentu kenal karo Gusti Allah, durung tentu kenal apa sih karo Quran, ya durung tentu gelem sujud di Gusti Allah. Jadi wis mau sih didadinong apa baik ya, wis potongan model apa baik ya. Apanan bagus, apanan blesak, apanan enak, apanan blenak ya. Sing penting ketika kita iki kenal karo Gusti Allah, gelem ibadah karo Gusti Allah, itu sudah melebihi segala-galanya. Konon ya. Jadi orang ridho itu begitu. Ya, bagian blesak, bagian melarat, bagian apa, masih baik-baik saja ketika gelem beriman ning Gusti Allah, bertakwa ning Gusti Allah, gelem ibadah ning Gusti Allah. Justru sebaliknya, ketika kita iki dikasih fasilitas yang lebih, ya, baik jasmani, ya kemudian materi apa, terusan beli kenal konon kok, ya, itu sangat merugi, ya. Kenapa? Ya karena perjalanan di dunia ini kan sangat singkat, ya. Jadi masa itu cuma sesaat, ya. Sesaat itu dikategorikannya ada saat itu, saat ini, saat nanti. Saat itu telah berlalu, zamane paman nganggo celana abang putih paman ya. Oh, yo zamane masih keradang kridong ning tajuk. Nah, itu kan sudah berlalu dan tidak mungkin kita kembali lagi, ya. Nah, yang berlalu itu ya kita introspeksi, konon paman, ya. Kita ku sembayang jejege umur pira sih, nu kan konon ya. Nu lamunan sembayang jejege umur 20 tahun, lamunan balege umur 15 tahun. Nah, itu ditambah paman. Ya, misalkan ya contoh-contoh saja. Kekurangan-kekurangan kita di masa-masa lalu itu dieling-eling, nah kemudian kita meminta ampun ning Gusti Allah, ya. Jadi karena kudu dieling-eling sih bentuk kejahatan ini kan, ya, kan konon ya. Jadi bentuk kejahatan ini kudu dieling-eling kemudian ditobati. Ya hari tobat iku dudu kanggo kejahatan bae paman, ya. Termasuk juga kebaikan yang kita tidak ikhlas, konon ya. Jadi nyumbang sih nyumbang, tapi apa sih dorong ikhlas nyumbang ya. Atau berbuat baik. Cuma bengian kok berangso berbuat baik ngarang-ngereng kok karena anu kang dituju. Ya bisa saja ya. Jadi gerada-geruduk itu anak kang dipedak cilik misalkan. Atau melakukan kebaikan kita itu masih kecampuran sesuatu yang apa sih dudu Gusti Allah konon. Ini kan perlu ditobati supaya naik amal kita. Konon. Ya kulagan misalkan pengian belajar ngaji kok apa sih lah menurut kok tujuannya. Nah, itu ada dalam kitab apa sih Bidayatul Hidayah itu, ya. Bahwasanya bertobat itu bukan hanya dari kesalahan-kesalahan kita ya, tapi juga
dari kebaikan-kebaikan kita yang kita pada waktu itu belum ikhlas. Waduh kelingan bengian ku nyumbang 1 juta tapi itu ku ngamuk karo nono karena harga diri karena apalah beli ikhlas beli apa kan mau nanti. Tapi kan wis ku nyumbangin paman. Nah, itu kan kebaikan. Nah, sekarang direnungi ya, jaluk diampura. Jadi Kang mau nih masih nyangkol ning witrang dua paman diangkat ya. Nah, jadi termasuk minta pertolongan dari amal yang tidak diangkat ya. Amal yang masih belum diangkat kebaikan-kebaikan tapi belum sampai kebaikan kita belum sampai nih Gusti Allah. Nah, apa? Yaitu faktornya ya, karena masih belum ikhlas ya. Hari Kang ikhlas sih wis nyampe beberapa persen ya. Cuman Kang beli ikhlas 90%. Nyumbang 1 juta paman ya. Nyumbang 1 juta, 10% ikhlas iki ya. Berarti 90% ini masih nyangkol gitu. Ini bicara Kang kira-kira dan dia muncul ya, yaitu ditobati ya. Jadi ditobati, direnungi, ditobati. Warawaina lan ngriwayataken kita ing hadis an Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna rajulan sak temene wong lanang kola iku ngendika sapa rajul. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal muadzinina sak temene pira-pira wong kang adan yafdulunana iku pada ningini sapa wong kang adan nak ing kita iki ketinggalan ya. Adan wis adan kita masih adus ya. Nudonge adusi pragat adane kan wis pragat, berarti kita kan ketinggalan dari kita iki beli bisa nyauti nyawabi wong kang adan. Fakola mangka ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul ngucapasira kama yakuluna, ngucapasira kama yakuluna kaya olehe ngucap sapa muadzinun ya. Jadi wis siraiku beko ketinggalan mekonon ngucapa nyawaba pada baik kaya wong kang azan ya. Maksudnya nyawa B kari-karian ya. Jadi ketika misalkan hayya ala sholah ya kita hayya la haula wala quwata illa billah, hayya alal falah ya la haula wala quwata illa billah. Artinya nyawa B oli walaupun adane wis pragat. Fa idzan tahaita mangka nalikane tutuk sira, nalikane sira iku selesai fasal mangka nyaluka sira ya, nyaluk ning Gusti Allah ya. Tukto mangka diparingi sapa sira hu ing apa-apa kang sira jaluk ya. Wis boko ketinggalan model mekonon dari Kanjeng Nabi yo kari nyawa B apa tes adan kan ya. Dijawab kemudian mintalah ning Gusti Allah apa-apa yang kamu pinta, maka Allah akan mengabulkan atau memberi permintaan kamu. Rawang riwayataken hu ing hadis sapa Abu Dawud, sapa Imam Abu Dawud walam yudhaif lan ora ngapesaken sapa Imam Abu Dawud hu ing hadis. Warawaina lan ngriwayataken sapa kita ing hadis fi sunani Abi Dawud ing dalam kitab sunane Imam Abi Dawud aidon halimali fi kitabil jihadi ing dalam kitab jihad. Jadi kitab kang nerangaken tentang berjihad, berperang di jalan Allah. Bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu.
saking sahabat Sahal bin Sa'id. Qala ngendika sapa mau Sahal bin Sa'id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sintani utawi dongo loro, utawi dua doa, maksudnya isyarah ya, sintan. La turaddani iku ora ditolak apa doa loro mau. Ai kollama tegese setitik pisan. Turaddani ditolak loro-loroane. Artinya sangat sedikit lah ketika ditolak. Jadi ake-ake diterima doa kang modele rong perkara iki. Ya. Ad-du'a rupane sing pertama doa, berdoa. Ya. Indan nidai ketika adan, artinya ketika selesai adan. Jadi yang pertama adalah doa ketika adan. Wa ingdal ba'si lan nalikane banget berkecamuke perang ya. Jadi bener-bener perang iku wis pedang karo pedang ngono kok paman. Ya. Jadi dudu hanya sekedar panah-panahan sengaduan bae tapi wis betul-betul berkecamuk lah usah depan-depan kan ngono. Dudu rampok-rampokan kok. Jadi betul-betul wis perang pedang ngono paman ya. Jadi wis nah iku namanya ba'as. Hina yujimu nalikane ya sesek ya atau tempelan sesek ya berdesak-desakan sopo ba'duhum sopo sebagiane muslimin ba'don ing bagian kang sejane. Jadi betul-betul perang itu ya atau ba'duhum sebagiane muqatilin ya orang-orang yang berjuang ba'don ing setengah. Jadi wis bener-bener berkecamuk ya perang iki. Nah, iki berdoa. Nah, itu sangat manjur sekali, sangat mustajabah ya. Ya dong ngenteni perang yo kangelan perange karo sapa pamane iki ya. Nah, berarti salah satu iku yaitu ya wis nalikane setelah adan ya. Kadang-kadang ari beli dipandu iku kita kaya-kaya kok beli kelingan ya bahwasanya inilah doa yang apa sih tepat waktunya kan nuli. Artinya ya kita kan misalkan hari beli dikaji makanan kan kelalen lah benar kok. Artinya ternyata doa setelah azan itu ya betul-betul lamunan dibandingaken nika paman ya, artinya dibandingaken dipada-padakaken nika iku pada bae kaya wong kang berjihad pada waktu perang terus berdoa. Berarti betul-betul mustajab. Nah, ngapa? Yo karena kita sering kelalen je. Ya, sering dilakoni ya. Ana wong adan ya sering dilakoni. Kadang kelingan, kadang beli. Padahal yo kalau rutin terus-menerus, ini juga amaliyah yang luar biasa kan. Rutin kan paman. Ya. Maksudnya bukan sekali rong kali lah namun pokoknya bukan wadan ya mkono ya ya syukur-syukur sedurunge adan wis anu ning tempat bukan konon tapi lamunan bisa aja ngorong-ngokaken ben sengaduan ya bla apa no. Sing penting nyawa bi makenen no kan konon nyawa bi makenen no, karena di situ ada saatul ijabah ada waktu-waktu yang mustajab. Kultu ngucap sapa isun fi ba'din nusakhi ing dalam berarti Imam Nawawi ki fi ba'din nusakhi ing dalam sebagiane naskah al mu'tamadati kang kena digawe cecekelan yang bisa
dibuat pegangan ya. Ngucap yulhimu ya, ing yulhimu. Jadi kalau tadi yuljimu hadise, tapi dalam naskah yang lain, yang mana naskah itu bisa dipertanggungjawabkan, itu dengan memakai kata-kata yulhimu bil ha'i kelawan huruf ha ya. Wa fi ba'diha lan ing dalam sebagiane nasah mu'tamadah bil jimi kelawan jim. Jadi sebagian sama-sama bisa dibuat pegangan, naskahnya itu tertulis dengan ha yulhimu dan juga yuljimu. Wakilahuma utawi karohane mau ha lan jim iku zahirun iku jelas. Artinya jelas itu bisa dipahami pada bailoh arti. Maksudnya sih mekonon ya. Jadi yulhimu ya betul-betul sesek ya. Kalau yuljimu ya. Kalau yulhimu ya berarti tempel-tempelane daging ya berarti usanu lamun kos lamun wong tuku apa sih sempol kok sikut-sikutan maman desek-desekan ya. Cuman desek-desekane dudu wong tuku sempol, desek-desekane perang ya, menegakkan agama Gusti Allah. Dan ketika itu berdoa ya sangat mustajab ya. Doa ketika dalam kondisi genting sih paman, yang perang kan urusannya nyawa paman ya. Dan yang menjadi hebat iki perbandingannya ya iku no ya. Artinya doa setelah adzan ya, iku dipada-padakaken nikah ya. Padu baik kayak doa dalam kondisi berdesaknya atau berkecamuknya peperangan. Babuma yakulu utawi iki iku ana bab perkara yakulu kang ngucap sapa wong ya ing ma ba'da raqatai sunnatis subhi sewise ngerjakaken 2 rakaat sunnah subuh qobliyah ya, qobliyah subuh. Jadi setelah ngerjakaken salat qobliyah subuh iki apa kang kudu diucapaken. Rawaina ngeriwayataken sapa kita fi kitab Ibnu Sunni ing dalam kitab Ibnu Sunni an Abil Malih saking Abi Malih wasmuhu utawi arane Abil Malih iku Amir bin Usamah, Amir bin Usamah ya. An abihi saking bapane Usamah. Bapane Usamah iku adalah Zaid bin Harisah ya. Jadi Usamah anake Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah iku anak angkate Kanjeng Nabi Muhammad ya. Iki bagian anak angkat tapi dieman ya ning Kanjeng Nabi betul-betul dieman. Sampai ning putuwe kang arane Usamah iku ya juga dieman ning Kanjeng Nabi ya. Jadi bengiane budake atau ya budake Kanjeng Nabi lah. Kemudian diangkat menjadi anak angkat ya. Tapi ketika mau ya Usamah bin Zaid ya, itu Zaid ya, kemudian menisbatkan apa sih ngupai weru bahwasanya menasabkan kepada Rasulullah itu langsung ditegur ya di dalam Al-Qur'an Gusti Allah bahwasanya tidak boleh menasabkan kepada yang bukan aslinya ya, bukan anak aslinya. Jadi Usama iki ya termasuk anu ya apa sih ya kan dieman loh, bahkan ya diemane pada baik ayo Hasan Husain kan begitu.
Jadi Zaid bin Harisah iki anak angkat Kanjeng Nabi yang merupakan syahid ya. Artinya syahid ning perang apa kok? Perang Mut'ah ya. Jadi salah satu jenderal yang diangkat oleh Rasulullah, ada 3 jenderal yang dikongkon memimpin ya di perang Mut'ah itu ya. Perang Mut'ah itu perang yang betul-betul menggetarkan, artinya umat Islam itu menampakkan kegagahan dan keberanian. Sebab tentara yang ikut ning perang Mut'ah itu wong Islami mung 3.000 paman. Ngadepi 200.000. 3.000 ngadepi 200.000. Ya kalah jumlah haki kan begitu paman. Tapi dengan kegigihannya ya, dengan keberaniannya ya, umat Islam tetap menampilkan bahwasanya berani kan begitu ya. Ya termasuk yang diutus sebagai pimpinan itu adalah itu Zaid bin Harisah, anak angkat Kanjeng Nabi kongkon mimpin sebagai jenderal perang lah menurut paman ya. Nah nanti setelah misalkan Zaidnya itu terbunuh, digantikan ning mau siapa? Ja'far ya. Ja'far bin Abi Thalib, kakangnya Ali bin Abi Thalib, kakangnya Sayyidina Ali. Ja'far pun gugur. Terusan digantikan maning ning mau Abdullah bin Rawahah ya. Itu juga gugur ya. Jadi pimpinannya wong Islam ning perang Mut'ah iku jenderal-jenderalnya syahid kabeh paman. Ya. Nah setelah itu kemudian baru diambil alih ning Khalid bin Walid ya, yang ahli strategi sehingga bisa menyelamatkan umat Islam pada waktu itu. Ya. Annahu sak temene abihi sholla iku sholat ya, sopo abihi berarti mau Zaid bin Harisah sholat rakaatayil fajri ing 2 rakaate sholat fajar, sholat qobliyah subuh. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholla iku sholat sapa Kanjeng Nabi qoriban hale parek minhu saking abihi, saking bapane Usama, rakaataini kelawan 2 rakaat khafifataini kang ringan karone, artinya dicepetaken ya. Summa sami'a mangka nuli-nuli krungu sapa abihi Zaid bin Harisah krungu hu ing Kanjeng Nabi Muhammad yaqulu hale ngucap sapa Kanjeng Nabi Muhammad wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku jalisun iku wong kang lungguh. Jadi Zaid bin Harisah iki salat parek karo Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad itu menyelesaikan salat 2 rakaat, kemudian dalam posisi duduk Kanjeng Nabi iki berdoa, Allahumma robba Jibril ya. Duh Gusti Allah kang mengerani Jibril. Jadi Rob itu komplit ya. Kalau Rob itu yang maha segala-galanya itu Rob namanya. Yang mengatur, yang membuat, yang melindungi, yang mengurus itu Rob. Wa Israfil dan malaikat Israfil. Wa Mikail lan malaikat Mikail. Wa Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dan juga kang mengerani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum meminta itu ya, itu menyanjung dengan kata-kata Robba Jibril ya. Ini kan kata-kata sanjungan ya. Wa Israfil, wa Mikail, wa Muhammadin Nabi. A'udzu jaluk
pertolongan sapa isun bika kelawan panjenengan minan nari saking neraka. Iki dongai Kanjeng Nabi, a'udzubika minan nar salah samarrotin kelawan telu pira-pira ambalan. Jadi setelah sholat qobliyah subuh, kemudian berdoa, Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubika minan nar. 3 kali diwacai. Warawaina lan ngriwayataken sapa kita ing hadis fihi ya. Fihi ing dalam kitab Ibnu Sunni an Anasin ya. Jadi Imam Nawawi meriwayatkan hadis yang terdapat dalam kitabnya Ibnu Sunni an Anas saking sahabat Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong kala iku ngucap sapa man sobihata yaumil jum'ati ing dalam waktu subuh dina Jumat ya. Jadi sobihata yaumil jum'ah qabla sholatil ghodati ing dalam sedurunge salat subuh ya, artinya sebelum ngerjakaken salat subuh ngucap ya, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfiru nyaluk apura sapa isun Allah ing Gusti Allah alladzi kang la ilaha kang ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba Gusti Allah ya, al hayya ya kang maha hidup, al qayyuma tur kang mandiri tidak memerlukan siapapun, wa atubu lan tobat sapa isun kembali sapa isun ilaihi maring Gusti Allah ngucape salasa marratin kelawan telu pira-pira ambalan. Jadi sedurunge bisa jadi sedurunge mancing apa sih sedurunge nglakoni salat subuh ya berarti ki lamunan ditempataken koning pujian-pujian kepawan ya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi diwaca ping 3. Ghafara mangka ngapura sapa Allah taala Gusti Allah taala dzunubahu ing pira-pira dosa iman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang tersebut walau kanat senajan ana apa dzunub ana iku misla zabadil bahri ngumpamani untuke segara. Jadi dosa-dosanya akan diampuni ning Gusti Allah meskipun dosa iku ake pada baik kaya untuke laut, untuke segara. Artinya ketika kita ini bersungguh-sungguh, wis kunci ya iku bersungguh-sungguh. Ya. Kuncinya itu bersungguh-sungguh. Maka Allah itu pasti akan memberi ampunan-ampunannya. Jadi ketika kita iki benar-benar temenanan tobat atau kembali nyaluk ampunani Gusti Allah, maka Allah akan memberi ampunan kepada kita atau kepada siapapun yang meminta ampunannya. Meskipun dosa-dosa iku diumpamakan pada baik kaya untuke laut ya. Jadi kunci untuk mendapatkan petunjuk dari Allah ya itu ya
syaratnya itu adalah ya bersungguh-sungguh itu dulu. Ya, jadi kang temenanan dikit. Makanya dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan walladzina jahadu fina ya lanahdiyannahum subulana. Jadi walladzina jahadu. Jadi kang pertama itu adalah jahadu dulu paman. Bersungguh-sungguh. Temenanan kono ya. Jadi temenanan niku aja kepalang kegok. Ngono paman. Temenanan niku aja kepalang kegok. Walladzina jahadu fina. Nah, fina iku maksudnya ning jalani Gusti Allah. Ya, jadi maksudnya niati kang bagus. Jadi pokok wong iku wis temenanan, niati kang bagus, Gusti Allah akan ngasih hidayahnya. Maksudnya ngasih petunjuk, termasuk juga ngasih hasilnya. Iku. Jadi ya kudu bersungguh-sungguh dulu. Ya hari pokok beli bersungguh-sungguh, ya keder paman. Ya. Makanya amal soleh itu adalah ya amal yang berangkat dari sungguh-sungguh. Oh nono paman. Dudu moregan. Ya. Jadi di samping amal soleh itu amal yang sesuai dengan aturan-aturan. Jadi amal soleh itu amal yang sesuai dengan aturan-aturan itu. Ketika kita beribadah atau melakukan apapun kan aturan nih. Itu juga harus bersungguh-sungguh temenanan ya. Arti temenanan itu ya sampai pragat paman. Ya, aja sampai beli pragat. Pokok beli pragat ya durung soleh paman. Ya. Namun anda di tukang cukur tembakan nyukur separuh wis belo jalan menaru kok semene bae beli tak pragataken maning. Yo keder, kan kono. Ya. Sembayang wis lo semene bae loh, padahal kan durung pragat. Ya, jadi amal yang belum selesai itu ya nanti kacau kan begitu. Termasuk ketika memahami sesuatu pun ketika belum selesai, yaitu kacau juga kan begitu. Kayak dene Abdurrahman bin Muljam itu yang membunuh Sayyidina Ali itu, ya. Itu kan bukan sembarangan orang artinya. Dia itu orang yang ibadah wakal. Cuman ketika menuntut ilmu memahaminya itu belum selesai, kan konon paman ya. No. Akhirnya kemudian ya jadi salah, bukan begitu. Jadi memahami ayat wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun kan begitu. Jadi menganggap bahwasanya ketika orang itu tidak menjalankan hukum-hukum yang sesuai Allah tetapkan, maka divonis kafir, bukan konon. Jadi seolah-olah bahwasanya sikap yang dilakukan oleh itu ya antara Sayyidina Ali terusan Muawiyah ya kedua-duanya itu apa sih melawan hukum-hukum Al-Qur'an atau hukum-hukumnya Gusti Allah ya. Jadi baik Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Muawiyah ini semuanya ini harus dilenyapkan kan begitu. Karena kedua orang itulah kang gawe deder-wadere wong Islam kan begitu. Itu kan dalam pandangan pemikirannya kan begitu. Yang belum selesai, setengah dalam mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Ya akhirnya dia begitu ya. Jadi ninggangnya Sayyidina Ali sih tidak dijaga kan ya. Artinya penjagaannya itu nggak ketat kan begitu, nggak dijagalah pemekasarannya ya. Akhirnya ya terbunuh. Nah kalau Muawiyah ya terjaga selamat ya, selamat. Jadi si Jimani kok siapa kan ya artinya sahabat Kang Amr bin As atau siapa itu. Jadi yang menimbulkan huru hara kacau balau di masa itu ya wong telukin gitu. Cari pikirannya wong Khawarij itu kan begitu. Jadi wong telukin iki kudu dihabisi ya. Nah, ninggange Sayyidina Ali terbunuh ya. Nah, terusan Sayyidina Muawiyah ya karena
Dia penjagaannya ketat konon, ngomong kasarane sembayang began kudu dikawal loro konon loh, anu kang madep. Ini ya. Jadi begitu ya. Summa qala babu mayakulu idzan taha ila sofi al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim. Suratul Ladina.